Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang psikologi wawancara pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Edis Adelia, Kania Anissa Putri, Naila Nuraziza, Pinkan Visionary Prasetya Ningtyas, dan yang terakhir saya sendiri Tarisa Trihandayani. Apa sih pengertian wawancara dalam setting pendidikan itu? Sama halnya dengan pengertian wawancara pada umumnya. Wawancara di setting pendidikan merupakan kegiatan tanya-jawab secara lisan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi yang tepat pada bidang pendidikan. Bentuk informasi yang didapatkan juga bisa berupa tulisan atau direkam secara audio atau visual, ataupun juga bisa berupa audio visual. Jenis-jenis wawancara dalam setting pendidikan. Yang pertama ada consultation interview, yaitu bersifat konsultasi. Biasanya dilakukan di perusahaan atau sekolah, misalnya guru BP atau BK. Yang kedua ada screening interview. Interview dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan terhadap sejumlah orang dalam waktu singkat. Misalnya dalam militer, kaitannya dengan pemindahan tugas, pemberian cuti, PHK, atau di rumah sakit untuk menentukan nasib pasien. Apakah bisa dirawat jalan atau dipindah ke unit lain. Lalu yang terakhir ada pre-testing interview, yaitu untuk membina raport dengan klien sebelum tes berlangsung. Selanjutnya diawali dengan memberikan informasi yang diperlukan, seperti tujuan tes, aktivitas yang akan dilakukan selama tes, dan manfaat yang diperoleh. Klien harus dijamin kerahasiaannya atau asas konfidensial, baik identitas atau hasil tes dari pihak lain. Masuk kepada materi selanjutnya yaitu konseling terkait strategi belajar. Konseling penting untuk meningkatkan semangat belajar siswa, khususnya bagi siswa yang mengalami ketidakmampuan atau keterbatasan di dalam belajar. Dan salah satu treatment dalam konseling untuk meningkatkan strategi belajar adalah dengan cara memberikan asesmen. Pemberian asesmen tentu saja bukan tanpa tujuan. Berikut beberapa tujuan dilakukannya asesmen. Tujuan dilakukannya asesmen yang pertama adalah untuk menyaring kemampuan anak. Dengan cara melakukan asesmen, kita dapat mengetahui kemampuan anak pada setiap aspek. Misalnya, bagaimana kemampuan bahasanya, kemampuan kognitif, kemampuan gerak, ataupun kemampuan penyesuaian dirinya. Tujuan pelaksanaan asesmen bagi siswa adalah sebagai pengklasifikasian, penempatan, serta penentuan program. Lalu tujuan ketiga dilakukannya asesmen adalah sebagai penentuan arah dan tujuan pendidikan. Hal ini terkait dengan perbedaan klasifikasi berat maupun ringannya kelainan yang disandang seorang anak, yang dimana hal itu pasti berdampak pada tujuan pendidikannya yang berbeda. Tujuan dilakukannya asesmen yang keempat adalah sebagai pengembangan program pendidikan individual, lebih sering dikenal sebagai individualized educational program, yaitu program pendidikan yang dirancang khusus secara individu. Lalu masuk kepada tujuan yang kelima, sebagai penentuan strategi, lingkungan belajar, serta sebagai evaluasi pembelajaran. Tujuan dilakukannya asesmen yang keenam adalah untuk mengidentifikasi dan terkadang juga sebagai pemberian label untuk kepentingan administratif masalah belajar yang dialami. Lalu yang keenam adalah untuk memperoleh informasi tambahan dari siswa yang dapat membantu dalam merumuskan tujuan pembelajaran serta strategi-strategi pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa asesmen bermanfaat untuk penyeleksian
sehingga dapat menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat terencanakanlah strategi pembelajaran yang tepat bagi siswa. Selain itu, asesmen juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi siswa ke depannya sebagai strategi belajar yang efektif. Lalu kita masuk kepada langkah-langkah yang dilakukan sebagai bimbingan konseling bagi siswa untuk meningkatkan semangat belajar dan sebagai strategi belajar yang efektif. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi dan menjabarkan masalah. Lalu yang kedua membahas solusi dan hasil yang telah diusahakan sebelumnya. Yang ketiga adalah mengajukan bagaimana peran orang tua di rumah, peran teman dan juga guru di sekolah. Yang ketiga adalah mendorong siswa melakukan tugas atau aktivitas untuk mencapai harapan yang mereka cita-citakannya. Lalu, untuk meningkatkan semangat belajar pada siswa bisa dilakukan cara pendekatan-pendekatan. Pendekatan-pendekatan untuk meningkatkan kemampuan belajar atau semangat belajar pada siswa dapat dengan cara mengaitkan komponen yang ada di sekolah atau rumah sehingga memberikan pendekatan integratif dengan berbagai cara holistik kolaboratif untuk mengetahui kebutuhan siswa. Pendekatan-pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan bagi siswa khususnya yang mengalami ketidakmampuan atau keterbatasan dalam belajar. Dapat juga meningkatkan keyakinan pada siswa dan merubah sikap yang merusak diri yang berkaitan dengan bentuk pemikiran yang negatif. Slide selanjutnya ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Adapun jenis-jenis kesulitan belajar diantaranya, pertama, learning disabilities adalah ketidakmampuan seseorang mengacu pada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Anak learning disabilities adalah individu yang mengalami gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis dalam satu atau lebih proses psikologis dasar dan disfungsi sistem syarat pusat atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan yang nyata. Kedua, ada underachiever, yaitu anak yang memiliki prestasi belajar di bawah kemampuan intelektualnya. Dan yang terakhir ada slow learner, yaitu anak yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Dan yang terakhir adalah tujuan dan manfaat wawancara setting pendidikan. Yang pertama, sebagai alat evaluasi pendidikan. Hal ini berguna untuk meninjau bagaimana kekurangan dan kelebihan dalam proses pendidikan yang diteliti, sehingga dari hal tersebut dapat dilakukannya pencegahan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk kedepannya, yang bisa saja terjadinya perubahan dalam struktur pendidikan tersebut. Yang kedua adalah sebagai proses penilaian. Wawancara dalam setting pendidikan ini bertujuan sebagai alat penilaian dalam pendidikan dan pengajaran yang dapat digunakan untuk menilai hasil dan juga proses belajar maupun mengajar. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi lebih dalam setting pendidikan. Dengan dilakukannya wawancara, teridentifikasinya informasi dan data yang melatar belakangi dalam terjadinya proses pendidikan, sehingga dapat dianalisa bagaimana keadaan yang terjadi di dalam lapangan, tingkat kesulitan, faktor-faktor pendukung, serta aspek-aspek apa saja yang ada di dalam pendidikan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya pemeriksaan wawancara dalam setting pendidikan ini, selain berguna untuk mendapatkan informasi lebih dalam pendidikan, kita juga dapat mengetahui kesulitan belajar dan potensi apa saja yang dimiliki setiap siswanya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun informasi. Terima kasih.